Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata. Bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya terus. Untuk Mijijen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Upaya keras Farhad Abbas bersama sederet rekannya dalam mengobati luka bakar di mata Agus Salim lagi-lagi harus melalui aral terjal. Pasalnya, belum lama ini Agus baru saja mendapatkan kabar kurang enak bahwa dirinya hampir dipastikan tidak bisa menjalani donor mata lantaran luka yang ada sudah begitu parah. Kabar itu pastinya sungguh sulit diterima, apalagi Farhad Abbas yang sudah mendapatkan dukungan dari para sahabatnya seperti Krisnamurti dan Ilal Ferhat telah menempuh berbagai macam cara untuk memberikan yang terbaik kepada Agus. Salah satunya dengan membawa Agus bertemu dokter ahli mata berulang kali. Lantas, seperti apa jeritan lirih keluarga Agus usai mendapatkan kabar kurang menyenangkan itu? Serta bagaimanakah hasil pemeriksaan dokternya kemarin? Untuk rencana operasi, karena sudah lebih dari 2 minggu pengobatan intensif TBC-nya sudah lewat, jadi resiko penularannya lebih kecil sekarang. Itu boleh. Jadwal operasi Agus hari Rabu ya. Semoga tidak ada perubahan. Rabu sih sebenarnya kan langsung operasi. Nah, sementara kalau umpamanya mau rawatnya habis operasi aja sih nggak masalah. Atau mau sebelumnya mau rawat? Sebelumnya aja. Berarti Sebelumnya dan dong. sesudah ya. Sebelum dan sesudah sih lebih betternya. Boleh bawa istri di ruangan? Oh ya boleh. Ruang operasi tidak. Yang dilarang bawa mantan ya, nggak boleh bawa mantan. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata. Ya doain aja, semoga ada mujizat dari Allah. Doain. Ya, selalu support buat Agus, semoga cepat sembuh walaupun memang dinyatakan dokter itu udah nggak bisa melihat lagi mungkin bagiannya. Ya, terima dengan ikhlas aja. Mungkin itu pengubur dosa-dosa Agus juga. Untuk Mijijen pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Pokoknya saya apapun yang terjadi, saya cukup pasrah diri aja sama Allah, itu aja. Sungguh berat memang perjalanan Agus Salim menapaki hidupnya yang baru seperti sekarang ini. Namun, apa mau dikata, semua sudah menjadi suratan takdir yang tak mampu lagi ia hindari. Kini, Agus hanya mengharapkan mujizat ilahi, karena hanya itulah yang mampu mengembalikan penglihatannya seperti sedia kala. Mirisnya lagi, kabar memilukan soal kerusakan mata Agus yang hampir dipastikan itu harus datang di saat banyaknya dukungan dan bantuan yang datang. Dari Krisnamurti salah satunya, yang belum lama ini mengaku siap memboyong Agus Salim ke negeri tetangga Singapura untuk bertemu dokter spesialis mata di sana. Lantas seperti apa penjelasan serta reaksi Farhad Abbas terkait itu semua? Bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya terus. Tapi ini kan operasinya estetika aja. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola matanya udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau
donor udah nggak bisa lagi, kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter baru Agus menangis tadi. Ini yang Agus menangis nih, videonya. Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Percaya mujizat enggak? Habis sudah. Habis. Enggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Farhat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik, kayak Terima kasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Tapi Sabar. ada harapan kecil itu buat Agus. Agus pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, Gak, tenang. Agus gak nangis. Agus cuma sedih aja. Ya karena dokter memvonis bahwa mata kanan, mata kirinya Agus sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tertutup rapat. Mata kanan juga kan begitu. Ya, dari kemarin kan pengertiannya juga sama sih. Memang udah divonis, memang udah nggak bisa lihat dari awal sampai akhir juga sih, gitu. Ya kan kemarin merasa ada harapan, masih bisa lihat cahaya, tiba-tiba bisa lihat warna. Tapi setelah kejadian dari kemarin sampai sekarang itu sama aja sih, nggak ada yang bisa buat Agus kembali lagi seperti awal. Ya pasrah aja lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang udah jalan takdir Agus seperti ini, ya aku syukurin aja lah. Selain menjanjikan membawa berobat ke Singapura, Krisnamurti juga sempat memberikan setumpuk uang donasi kepada Agus Salim senilai 50 juta rupiah. Ya, bukan tanpa alasan, langkah itu diambil Krisna usai dirinya mendengar kabar pahit terkait pihak BPJS yang secara resmi tidak berwenang menanggung biaya pengobatan Agus. Berdasarkan permintaan Krisna, uang itu dipergunakan untuk berobat, meskipun ia tidak mempermasalahkan sedikitpun bila Agus Salim menggunakan uang itu untuk keperluan Agus. Seakan memberikan sentilan pedas kepada pihak Novi. Nah sekarang kan Agus harus melakukan operasi. Dalam waktu dekat ini kan dokter bilang harus segera dioperasi. Sementara BPJS tidak cover, ya kan, lalu Agus juga nggak ada uang, ya terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya. Jadi kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang membela Novi, kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita, pembela kaum lemah, ya silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya, Kris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, betul, Kris? Ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya, Terima kasih. ya. Salaman sama Kris. Ya, Kris ya. Silakan penyerahan Oke. uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar Formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Ini berapa bang? Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya Agus ya. Terima kasih banyak. Agus terima. Tahan dulu ya, tahan ya. Ini kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya. Ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya. Ya kan insyaallah mudah-mudahan ya. Ini ya. Tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Novi. Uang ini kita serahkan, ya. Silakan kalian yang bayar. Kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan Nggak perlu, segala nggak macam. perlu laporan-laporan. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, Ya, bukan urusan betul. Krisna. Ya, sepakat. Dosa itu Agus yang tanggung kalau ini uang nggak dipakai operasi. Ya. Yang rugi Agus. Jadi nggak usah lagi lapor-laporan dinas sosial Nggak apa usah. semua, ya. Agus besok ke rumah sakit. ya Kita kan? tidak mempersoalkan. Bayar sendiri. Ya kan? Agus Kurangnya dibantu. berapa?
kan saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasinya. Agus dibantu itu nggak perlu aja dicek-cek buat beli garam, kecap apa semua kan nggak perlu. Mau ngasih ke bapak ibunya kasih aja gak ada masalah. Kasih aja, kan dia. Karena kamu nggak bisa lagi nyari uang, nah kita perhatikan. Makanya ini orang memberi kamu kasih sayang dengan memberi uang bantuan semua. Begitu maksudnya, jelas kan? Ya, karena mengingat seperti yang saya bilang kemarin, kan kepada Agus, harusnya ini kan dengan waktu kita pertama kali ketemu ya Gus ya, pertama kali ketemu dengan Agus, lalu kan ada sedikit cahaya ya Gus ya, ingat ya Gus ya, ada sedikit cahaya. Harusnya ini menjadi kabar bahagia untuk yayasan, karena kan artinya apa? Kan kabar bahagia ini bahwa ada kan sedikit harapan untuk Agus. Harusnya menjadi percepatan untuk yayasan dalam mengoperasi Agus. Lalu kemarin dia kirim surat ya, dia kirim surat, lalu kan di situ harus begini syaratnya. Kami pun juga udah jawab ke pengacaranya siapa? Giri. Di sisi lain, perjuangan Agus Salim untuk berobat tidak hanya menemui aral terjal di aspek medis, tetapi juga di jagat maya. Pasalnya, belum lama ini Agus sempat menjadi sasaran empuk cibiran netizen usai menyeruak luas sebuah video yang menunjukkan dirinya mampu berjalan sendiri tanpa bantuan Elmi maupun keluarga lainnya. Ia sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira itulah yang mampu menggambarkan kisah hidup Agus saat ini. Usai diterpa kabar buruk soal penglihatannya yang hampir dipastikan tidak akan kembali normal, ia harus pula berhadapan dengan mulut pedas warganet. Lantas seperti apa Agus menyikapi itu semua? Serta bagaimanakah pula reaksi langsung Denny Sumargo terkait video tersebut? Saya nggak tahu itu video valid atau enggak, tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya, siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat, nggak mungkin nggak. Mana videonya itu? Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat? Katanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur kalau udah disabilitas, ya kalau dulu bisa. Kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu nggak Agus cuma satu nggak bisa apa? Nggak bisa terbang aja. Aduh. Emang orang kalau udah ribut sama Farhat ada-ada aja negatif semua gitu. Nanti ya kalau udah minta ampun dan bertobat baru bisa penilaian yang lurus dan baik. Saya nggak melihat Agus di dalam itu ruangan itu cuma 3x3 meter. Agus paling dia pun lari juga paling ketabrak prok di saat ada tembok. Ya kan gitu Gus. Ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang dari kaca. Ya berdiri ya bisa lah. Dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita iya. ya pastilah. Waktu udah tahu. Ya hafal kan namanya. Ya hafal kalau ada yang hafal. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma satu kursi dan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali situ ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul nggak Gus? Betul. Agus saja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri. Biasa itu. Makanya Agus kalau dibilang Agus pura-pura buta, jalan Agus normal, ya sedih Agus sebagai manusia biasa yang punya hati nurani. Kalau kalian punya hati nurani pasti kalian gak ngomong kayak gitu. Seandainya kalian merasakan apa yang Agus rasakan, dari Agus sakit seperti ini sampai sekarang Agus gak bisa lihat seperti ini, gimana perasaan kalau kalian seperti Agus sudah buta dihujat habis-habisan? Ya udahlah, memang udah takdir Allah. Silahkanlah kalian, apapun kata-kata kalian silahkan. Mau kalian mau caci maki sekuat apapun kalian tentang Agus silahkan. Nah,
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.